Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmia Juwita Putri dengan NIM 2030101060 dari kelas T-Bio 3A. Di video kali ini saya akan membahas tentang hubungan antar vegetasi dan faktor lingkungan tanah. Pengaruh ketinggian. Kerusakan dan keterbukaan lahan dalam penebangan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Kerusakan dan keterbukaan lahan ini disebabkan karena adanya proses penebangan dan penyeradan. Area yang terbuka akibat penebangan merupakan luasan daerah yang terbuka akibat penebangan pohon berikut rebahnya vegetasi lain di sekitar pohon yang ditebang. Sedangkan area yang terbuka akibat penyeradan merupakan luasan lahan yang terbuka akibat bulldozer atau bekas lintasan batang kayu yang disarat. Keterbukaan lahan yang sangat luas ini disebabkan dengan adanya penebangan yang berlebihan dan perencanaan jalan sarat yang kurang baik. Selain itu, meningkatnya intensitas penyeradan cenderung meningkatkan luas keterbukaan lahan. Menurut penelitian Taib tahun 1986 dalam Kairo 2013, menunjukkan bahwa keterbukaan lahan akibat pemanenan kayu dengan menggunakan bulldozer dipengaruhi oleh jumlah pohon yang ditebang dalam persatuan luas, kemiringan lapangan, dan faktor manajemennya. Luas areal yang terbuka disebabkan terutama oleh kegiatan penebangan dan penyeradan. Berikut pengaruh kemiringan. Kemiringan lereng merupakan faktor yang perlu diperhatikan sejak dari penyiapan lahan pertanian, usaha penanamannya, pengambilan produk-produk, serta pengawetan lahan. Lahan yang mempunyai kemiringan dapat lebih mudah terganggu atau rusak, lebih-lebih bila derajat kemiringannya besar. Tanah yang mempunyai kemiringan kurang dari 15% dengan curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan longsor tanah. Lereng yang semakin curam dan semakin panjang akan meningkatkan kecepatan aliran permukaan dan volume air permukaan semakin besar, sehingga benda yang bisa diangkut akan lebih banyak. Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat bahaya erosi pada kemiringan lahan dengan cara pembuatan teras. Pengaruh keterbukaan. Kerusakan dan keterbukaan lahan dalam penebangan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Kerusakan dan keterbukaan lahan ini disebabkan karena adanya proses penebangan dan penyeradan. Area yang terbuka akibat penebangan merupakan luasan daerah yang terbuka akibat penebangan pohon berikut rebahnya vegetasi lain di sekitar pohon yang ditebang. Sedangkan area yang terbuka akibat penyeradan merupakan luasan lahan yang terbuka akibat bulldozer atau bekas lintasan batang kayu yang disarat. Keterbukaan lahan yang sangat luas ini disebabkan dengan adanya penebangan yang berlebihan dan perencanaan jalan sarat yang kurang baik. Selain itu, meningkatnya intensitas penyeradan cenderung meningkatkan luas keterbukaan lahan. Menurut penelitian Talib tahun 1986 menunjukkan bahwa keterbukaan lahan akibat pemanenan kayu dengan menggunakan bulldozer dipengaruhi oleh jumlah pohon yang ditebang dalam persatuan luas, kemiringan lapangan, dan faktor manajemennya. Luas area yang terbuka disebabkan terutama oleh kegiatan penebangan dan penyeradan. Fitogeografi. Fitogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan tumbuhan yang tersebar di permukaan bumi dan susunan serta hasilnya pada suatu tempat dan distribusinya masing-masing. Menurut Polunin, secara etimologi, geografi tumbuhan artinya ilmu tentang bumi yang berhubungan dengan kehidupan hayati atau tumbuhan yang ada di dalamnya. Fitogeografi yang mempelajari pada tumbuhan tingkat rendah. Berdasarkan pendapat Polunin tersebut dapat dikatakan bahwa objek kajian geografi tumbuhan adalah semua kehidupan hayati yang ada di muka bumi. Sedangkan untuk tumbuhan tingkat rendah dikaji tersendiri dalam cabang ilmu fitogeografi. Faktor edafik tanah. Faktor edafik atau faktor tanah sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan tanaman. Hal ini disebabkan kebutuhan utama yang menjamin kehidupan tumbuhan berasal dari tanah, seperti unsur hara, air, dan udara. Oleh sebab itu, tingkat kesuburan tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Menurut Yura tahun 2012, faktor-faktor edafik diantaranya adalah
fragmen mineral, air tanah, udara dalam tanah, bahan organik, dan organisme hidup. Berikut dijelaskan beberapa faktor edafik diantaranya sebagai berikut. Tanah dan bahan tanah. Tanah adalah penghubung dan suatu mata rantai antara bahan induk dan kehidupan-kehidupan di atas permukaannya. Oleh sebab itu, tanah berkembang dari batuan induk melalui interaksi dari iklim, organisme hidup, dan substrat. Batuan induk yang telah mengalami proses tersebut akan menyusun formasi tanah yang mencakup bahan-bahan organik dan anorganik, serta organisme yang telah tercampur aduk di dalam. Tanah sebagai medium. Sebagai media tanam, tanah menyediakan faktor-faktor utama untuk pertumbuhan tanaman, yaitu unsur hara, air, dan udara dengan fungsinya sebagai media tunjangan mekanik akar dan suhu tanah. Semua faktor tersebut haruslah seimbang agar pertumbuhan tanaman baik dan berkelanjutan. Unsur hara tanah yang diperlukan terdiri dari unsur makro atau yang diperlukan dalam jumlah banyak, meliputi N, P, K, dan unsur mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Selain kandungan unsur makro dan mikro, tanah juga harus mengandung air. Daya simpan air pada jenis tanah tertentu akan berbeda. Hal ini tergantung dari struktur tanahnya. Yang diperlukan dari media yang baik adalah jenis tanah yang dapat menyimpan air tetapi tidak berlebih, sesuai dengan kebutuhan tanaman dengan kondisi musim apapun. Fisik tanah. Beberapa sifat fisika tanah yang utama yaitu: pertama ada tekstur tanah. Tekstur tanah menunjukkan kasar halusnya tanah. Tekstur tanah merupakan perbandingan antara butir-butir pasir, debu, dan liat. Tekstur tanah dikelompokkan dalam 12 kelas tekstur. Kedua belas kelas tekstur dibedakan berdasarkan persentase kandungan pasir, debu, dan liat. Kemudian ada struktur tanah. Struktur tanah merupakan gumpalan kecil dari butir-butir tanah. Gumpalan struktur tanah ini terjadi karena butir-butir pasir, debu, dan liat terikat satu sama lain oleh suatu perekat seperti bahan organik, oksida besi, dan lain-lain. Gumpalan-gumpalan kecil atau struktur tanah ini mempunyai bentuk, ukuran, dan kemantapan atau ketahanan yang berbeda-beda. Kemudian bobot isi tanah. Bobot isi tanah merupakan kerapatan tanah persatuan volume yang dinyatakan dalam dua batasan berikut. 1. Kerapatan partikel atau bobot partikel sama dengan BP adalah bobot massa partikel padat persatuan volume tanah. Biasanya tanah mempunyai kerapatan partikel 2,6 gram cm. Kerapatan massa bobot isi sama dengan B adalah bobot massa tanah kondisi lapangan yang dikering ovenkan persatuan volume. Kimia tanah. Menurut Safriansa 2010, beberapa sifat kimia tanah yang penting untuk diketahui dan dipahami meliputi: 1. pH tanah. pH adalah tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda yang diukur dengan menggunakan skala pH antara 0 hingga 14. Sifat asam mempunyai pH antara 0 hingga 7 dan sifat basa mempunyai nilai pH 7 hingga 14. Pengelompokan kemasaman tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat masam untuk pH tanah kurang dari 4,5. Masam untuk pH tanah berkisar antara 4,5 sampai dengan 5,5. Agak masam untuk pH tanah berkisar antara 5,6 sampai dengan 6,5. Netral untuk pH tanah berkisar antara 6,6 sampai dengan 7,5. Agak alkalis untuk pH tanah berkisar antara 7,6 sampai dengan 8,5. Alkalis untuk pH tanah lebih besar dari 8,5. Organisme dalam tanah. Organisme tanah atau disebut juga biota tanah merupakan semua makhluk hidup baik hewan atau fauna maupun tumbuhan flora yang seluruh atau sebagian dari fase hidupnya berada dalam sistem tanah. Ada beberapa jenis organisme tanah, diantaranya adalah 1. Pemecah bahan organik seperti slaters atau spesies Isopoda, bungau atau mites, kumbang, dan kolongola yang memecah-mecah bahan organik yang besar menjadi bagian-bagian kecil. 2. Pembusuk bahan organik seperti jamur dan bakteri yang memecahkan bahan-bahan selular. 3. Organisme bersimbiosis hidup pada atau di dalam akar tanaman dan membantu tanaman untuk mendapatkan hara dari dalam tanah. Mikoriza bersimbiosis dengan tanaman dan membantu tanaman untuk mendapatkan hara fosfor,
sedangkan rizobium membantu tanaman untuk mendapatkan nitrogen. 4. Pengikat hara yang hidup bebas seperti alga dan azotobakter mengikat hara di dalam tanah. Profil tanah. Perkembangan profil tanah ditentukan oleh batuan induk, iklim, dan vegetasi. Beberapa batuan induk, iklim, vegetasi, dan relief akan menghasilkan bermacam-macam tanah. Tanah mempunyai persebaran vertikal dan persebaran horizontal. Persebaran vertikal dari permukaan bumi hingga ke batuan induk yang juga sering dikenal horizon tanah. Persebaran horizontal sesuai dengan permukaan bumi. Dari profil tanah tersebut kemudian dapat dilihat perlapisan tanah yang kemudian disebut horizon tanah yang terdiri dari lapisan-lapisan berikut. 1. Horizon O, yakni horizon tanah yang didominasi oleh bahan organik. 2. Horizon A, yakni horizon mineral yang terbentuk di permukaan atau di bawah horizon O yang menunjukkan kehilangan keseluruhan atau sebagian struktur asli batuan. 3. Horizon E, yakni horizon tanah mineral dengan karakteristik khusus, telah terjadi kehilangan lempung, silikat, besi, aluminium atau kombinasinya, dan yang tinggal merupakan akumulasi debu atau pasir. 4. Horizon B, yakni horizon tanah yang terbentuk di bawah horizon A, E, atau O yang bersifat rapuh dan memiliki warna palu rendah, warna kroma tinggi atau memiliki hue lebih merah. 5. Horizon C, yakni horizon yang tidak termasuk batuan induk yang keras dan tidak mempunyai sifat-sifat horizon O, A, E, atau B. Horizon R, yakni horizon tanah yang terbentuk dari batuan induk yang keras termasuk granit, basal, quartzitik, dan batuan kapur keras. Adaptasi jenis tanah. Berdasarkan tanah yang disenanginya, tumbuhan dapat diklasifikasikan atas 1. Oxylopithece, yaitu tumbuhan yang senang hidup di tanah yang pH-nya rendah atau tanah-tanah masam. 2. Holopithece, yaitu tumbuhan yang suka hidup di tanah-tanah yang kadar salinitasnya tinggi atau tanah-tanah asin. 3. Psammophithece, yaitu tumbuhan yang senang hidup pada tanah-tanah berpasir. 4. Phytophithece, yaitu tumbuhan yang suka hidup pada tanah-tanah yang permukaannya berbatu-batu. 5. Chesmophithece, yaitu tumbuhan yang suka hidup pada celah-celah batu. Berbagai jenis tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Xerophyta, yaitu jenis tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan hidup yang kering atau gersang atau kelembapan udara sangat rendah, seperti kaktus dan beberapa jenis rumput gurun. Yang kedua, Mesophyta, yaitu jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab seperti anggrek dan jamur atau cendawan. Ketiga, Hygrophita, yaitu jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang basah seperti eceng gondok, selada air, dan teratai. Terakhir ada Tropophyta, yaitu jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim, kemarau, dan penghujan. Tropophyta merupakan flora khas di daerah iklim muson tropis seperti pohon jati. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.